Itu udah. Sok mulai. Mulai, Ham. Moderatornya siapa? Oh iya. Moderatornya lah tuh sok. Udah. Sok saha. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama dipersilakan. Fungsi dari Pancasila. Fungsi dari Pancasila adalah jadi kaidah umum yang mengatur negara di Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila dalam prakemerdekaan. Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa terjadi pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI. Ia Soekarno mengajukan 5 sila dari dasar negara 5 prinsip, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 29 Mei 1945, MR Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan sosial. Yang kedua ada Pancasila kemerdekaan. Pancasila yang kemerdekaan jadi pada hari setelah hari UPKI berganti menjadi PKI. Yang menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Untuk merealisasikan maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam menyusun teks proklamasasi yang berlaku pukul 2 dini hari. Pancasila pada Orde Lama terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada masa Orde Lama ini, Indonesia sedang disibukkan dengan konsolidasi ke dalam babak kedua, terutama dalam menata kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Nah, pada periode ini, kelompok yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah mencoba melakukan makar seperti DITII, PRII, dan Permesta. Di dalam pemerintahannya pun, kabinetnya jatuh bangun sebagai akibat dari adanya polarisasi kepentingan politik yang sangat tajam. Nah, dilihat dari kondisi ini, akhirnya Soekarno melakukan dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juli 1959
yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959. Pukul 5 sore di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden itu berisi yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Dan yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Yang keempat, Pancasila era Orde Baru. Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Pancasila pada era reformasi. Nah, pada era reformasi ini Indonesia sedang dihadapkan pada aksi radikalisme yang mengancam kehidupan bangsa dan bernegara, sekaligus mengancam keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu Pancasila ini seharusnya itu untuk dijaga eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu seluruh komponen bangsa harus secara imperatif kategoris menghayati dan melaksanakan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan begitu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara konsisten. Yang selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila juga disebut sebagai falsafah negara. Pengertian ini menjadikan suatu dasar nilai norma untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundangan termasuk proses reformasi, menjadi nilai Pancasila. Yang selanjutnya adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila terbagi menjadi 3 sebagai berikut, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah suatu kedudukan Pancasila yang tertulis di dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak stop recordnya?